Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Kita mengadakan kegiatan diseminasi yang mana diseminasi ini saya akan lakukan di pagi hari ini, yaitu tentang pentingnya penerapan budaya positif bagi murid oleh saya sendiri Ahmad Amin Khairul Huda, guru penggerak rekognisi angkatan 11. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, dalam salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, di sesi hari ini tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter peserta didik atau murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan pembelajaran di sesi pagi hari ini. Agenda kita Bapak Ibu ada 4 agenda. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi konsep, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat refleksi. Baik Bapak Ibu, untuk kita memulai kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan ke eksplorasi konsep terlebih dahulu Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusinya yaitu 5 posisi kontrol, dan restitusi yang kedua yaitu segitiga restitusi. Ini adalah eksplorasi konsep yang akan kita bahas di kegiatan sesi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi sebelum kita ke perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, sekarang saya ingin Bapak Ibu kegiatan untuk kepalan tangan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan teman-teman, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, misalkan contoh ya A ya. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu atau tangan Anda ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar Bapak Ibu, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, tugas yang B berarti dari rekan Bapak Ibu di sini ya, nanti saya salah satu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu, dan teman Anda yang B tadi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia untuk membuka kepala tangan. Apa yang terjadi? Nah, sekarang kita speaking ini dulu ya, kita perubahan paradigma belajar. Jadi nanti Bapak Ibu berpasangan, Bu Irma sama Bu Nurha. Bu Irma mengepalkan tangan ya, Bu Irma mengepalkan tangan. Bu Nurha sebagai yang B ya, nanti membuka tangan dari Bu Irma yang sudah dikepalkan itu dengan segala cara, baik membujuk, terus menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bu Irma agar membuka tangannya dengan ya, yang bersedia membuka kepala tangannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita coba praktekkan dulu. Ya. Cara
Bu Irma boleh sama Bu Nurhan. Ini Bapak Ibu. Silakan. Oke, sekarang Bu Irma dikepalkan tangannya. Kepal Bu Ir. Dikepalkan tangannya. Nanti Bu Nurhan membuka tangan Bu Irma ini ya. Nah, Bu Irma sebagai yang A, Bu Nurhan sebagai yang B ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang ada di tangannya Bu Nurhan. Ya, Bu Nurhan membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka tangan Bapak Ibu. Nah, Belum ulang dia curang. Katanya diintimidasi boleh, dirayu boleh kan. Terus record terus nanti Oke. bisa di-cut. Gila sakit dia. Nah, sudah ya. Apa yang terjadi jika kepala tadi Bu Apa yang terjadi, Nurhan Wir? meminta dengan cara dipaksa, diintimidasi dan dirayu serta apa tadi menawari uang agar tangan Bu Irma bisa mau dibuka. Orang dia nggak nawari uang, nggak apa langsung bisa buka. Saya dipaksa sakit kata dia. Nawarin duit dia mau, berarti mata duitan dia. Berarti paradigma perubahan yang terjadi ini ya, teori perubahan paradigma, teori kontrol ya dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan voice theory. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan voice theory. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrol seperti ini. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir atau menang atau kalah itu adalah teori kontrolnya. Model berpikir menang-menangan. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol tersebut? Lanjut. Nah, di sini disiplin positif ya. Ini poin ke inti ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara atau KHD, di mana adalah kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, di dalam bukunya di Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Ini adalah disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, penerapan nilai-nilai kebajikan SDN Tambaran 02 Petang ini ketika peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran bersama-sama dan belajar kelompok di dalam kelas. Nah,
Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apakah makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa tentang makna disiplin? Ada yang bisa menjawab? Cukup? Selanjutnya, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, merdeka menurut Ki Hadi atau Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan dan sikap merdeka. Ini dalam bukunya di cetakan kelima. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu motivasi eksternal, di mana Bapak Ibu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Motivasi internalnya Bapak Ibu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, penghargaan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Ini teori motivasi. Teori motivasi internal tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini teori motivasi perilaku manusia ya. Ada 3 teori. Teori motivasi eksternal, internal, dan tujuan disiplin positif. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sering terutama guru kelas di dalam pembelajarannya, kenapa tidak keyakinan kelas dan peraturan? Nah, ini seringkali dilema etika ya dalam kita melakukan keyakinan kelas di dalam kelasnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya ya, helm bila mengendari kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Contohnya ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ada lingkar budaya positif Bapak Ibu. Kita seringkali melakukan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah ya dalam melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya sesuai dengan kegiatannya, misalkan budaya positif atau lingkungan positif atau keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Nah, ini antara peraturan sama keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan dibuat secara paksaan ya, tapi kalau keyakinan kelas atau
nilai kebajikan nilai 7 itu dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Peraturan. Selain kembalikan buku ke tempatnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini peraturan yang sering Bapak Ibu atur peraturan di dalam kelas ya, atau mungkin di rumah Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, seharusnya bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini peraturan. Terus dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini peraturan ya Bapak Ibu ya, nilai kebajikan pada keyakinan kelas, ini peraturan dan keyakinan kelasnya. Nah, ini kita akan bahas lagi peraturan dan keyakinan kelas. Nah, tadi saya bilang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini yang sering kita gunakan bersama anak-anak. Ya Bapak Ibu ya, ini yang sering kita gunakan. Ini namanya peraturan. Ya, bagaimana yang seharusnya begini. Keyakinan kelas nilai kebajikan itu tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan motivasi ke peserta didiknya untuk tanggung jawab dalam mengembalikan buku pada tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini seharusnya keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Ini hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang benar itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan, keselamatan, dan keselamatan kamu. Nah, ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini paradigma yang tadi tentang budaya positif yang perlu kita kembangkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, tahapan pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu biasa di awal semester itu Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas ya, membuat peraturan kelas. Ini Bapak Ibu sering menggunakan peraturan keyakinan kelas dalam pembelajarannya di kelas masing-masing. Yang pertama, tahapan pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan peserta didik Bapak Ibu di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Biasanya kalau saya itu peserta didik ketika di dalam kelas awal pembelajaran itu saya minta untuk kesepakatan bersama, membuat misalkan contoh ketika peserta didik masuk dalam kelas itu harus mengucapkan salam. Nah, itu keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, misalkan peserta didik ke toilet itu harus izin dari gurunya. Nah, itu salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama di awal kegiatan pembelajaran. Nah, ini bisa per semester atau setahun langsung bisa. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, ya, kertas poster atau kertas yang Bapak Ibu miliki ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat. Nah, ini Bapak Ibu menyiapkan kertasnya, papan tulis ditulis di depan kelas. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai tahapannya, pembentukan keyakinan kelas. Nantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif atau menjadi bentuk negatif menjadi positif. Misalkan peserta didik kita masih belum bisa menggunakan kata-kata baku yang baik atau negatif, kita sebagai pendidik atau gurunya itu memberikan pembenaran ya, atau ini ya pembetulan ya, agar menjadi kata-kata yang positif.
Selanjutnya yaitu tinggal kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Bapak Ibu mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Dan selanjutnya ajak murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dalam peraturan tersebut. Jadi kalau saya pribadi peraturan kelas ini, keyakinan kelas ini saya buat sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak saya minta pendapat, setelah minta pendapat satu-satu mereka ke depan kelas mencatat di papan tulis keyakinan kelasnya. Misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Lalu saya rekap kembali peraturan kelas itu yang masih berantakan, saya rapikan dan saya jadikan keyakinan kelas dan saya tempel di dinding kelas yang saat itu saya ambil. Itu tahapannya ya Bapak Ibu ya. Lalu sebaiknya keyakinan kelas tidak perlu banyak, bisa berkisaran antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Kalau misalnya terlalu banyak juga anak-anak kadang menolak ya, terlalu banyak peraturan atau keyakinan kelasnya. Cukup 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas, namun selalu ditaati sama peserta didik kita. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Apabila kesepakatan kelas sudah dibentuk, keyakinan kelasnya, Bapak Ibu bisa peserta didiknya membuat komitmen di situ, bisa berupa tanda tangan atau mungkin hal yang lain. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi Canva atau mungkin pakai Word, Bapak Ibu bisa menulis keyakinan kelasnya, dirapikan kembali di tempat dinding yang Bapak Ibu sekiranya bisa dilihat oleh peserta didik yang lain dan semua warga kelas terutamanya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas 6 ya, yang tambah petang. Nah ini sini sebelum saya pembelajaran saya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu tadi yang saya sudah praktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini saya tempel di dinding dekat dengan papan tulis. Jadi peserta didik bisa melihatnya, sewaktu-waktu bisa melihatnya. Ini ketika pembelajaran setelah keyakinan kelas. Jadi anak-anak lebih konsisten ya. Peraturan sama keyakinan kelas itu anak-anak malah lebih nyaman sama keyakinan kelas. Oke, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah ini keyakinan kelas pasti nggak mungkin mulus, rahayu, sentosa gitu, nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini pasti ada beberapa peserta didik kita ini melakukan pelanggaran ya. Nah pelanggarannya ini ada 3, hukuman, sanksi atau konsekuensi, atau restitusi. Nah kita akan bahas semuanya. Apakah itu hukuman, sanksi, atau restitusi. Nah hukuman, nah ini hukuman, sanksi, konsekuensi, atau restitusi ini perbedaannya 3 ini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya ini hukuman. Kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, lanjut, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang, ini hukuman, ya, tidak nyaman. Dalam waktu panjang itu peserta didik kita nggak nyaman. Kalau sanksi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, kalau sanksi. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus yang ketiga korban. Nah ini korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kalau restitusinya korban mendapatkan ganti. Terus murid atau anak akan tersakiti, ini hukuman ya, jangka panjang ya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman kalau sanksi. Dan restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku positif, agresif meningkat kalau hukuman. Penguatannya di sanksinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek.
restitusinya masalah terpecahkan. Lanjut yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Kalau sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk berikutnya. Terus hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Hukuman dan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di dalam hukuman yang selanjutnya yaitu peraturannya adalah misalkan kamu harus itu ya. Kalau sanksi itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan apa yang kamu yakini di restitusinya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah perbedaan hukuman, sanksi, dan restitusi. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita nanti ketika ada peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, kita bisa memilih apakah hukuman, apakah ini sanksi, apakah ini restitusi. Nah, selanjutnya hukuman, sanksi, dan restitusi. Misalkan yang negatif, netral, dan positif. Yang negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini negatif ya Bapak Ibu ya. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah ini positif. Terus negatif lagi, mode paksaan. Kalau netral, stimulus respon. Kalau positif yaitu teori kontrol tadi. Kalau negatif lagi mendorong menyalahkan diri. Netralnya mendorong kepatuhan. Yang positifnya mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, kalau negatifnya netral, konsep diri baik, konsep diri kuat. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Di negatif juga ini dampak pada murid biasanya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah ini negatif. Netralnya kehilangan hak, waktu, jeda seseorang, dan penahanan. Kalau positifnya murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri sendiri. Nah ini hukuman, sanksi, dan konsekuensi atau restitusi yang negatif, netral, dan positif. Nah ini tindakan. Nah misalkan begini. Ini ada tindakan, sebuah tindakan. Bapak Ibu guru di sini mencatat, minta peserta didiknya untuk mencatat 100 kali di dalam buku pada kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ini biasanya nih sering ya yang dilakukan ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini tindakan seperti ini. Nah ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada tulis, Bapak Ibu minta nulis seperti ini di buku tulis peserta didik Bapak Ibu. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku pada kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Coba kita lihat. Ya, hukuman. Jadi ini membuat anak merasa bersalah ya. Jadi dia harus menulis di dalam bukunya sebanyak 100 kali ya. Tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini paradigma seperti ini perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Ini adalah hukuman. Seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, terus ada lagi. Lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Nah, ini hukuman apa? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Coba kita lihat. Hukuman benar. Ya. Kalau konsekuensi itu lebih condong ke peringatan ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman dia melakukan langsung ya, itu hukuman. Ada lagi seperti ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini tindakannya apa Bapak Ibu? Ini konsekuensi apa hukuman? Iya konsekuensi.
karena membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini karena mereka tidak sengaja ya. Peserta didiknya ini tidak disengaja dan ini adalah suatu konsekuensi. Nah, ini ada lagi tindakan menghina lapangan, hukuman atau konsekuensi yang tadi ya. Lari di lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Coba lihat. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena dia terlambat. Terlambat 10 menit. Ya, terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK karena tidak mengikuti pelajaran PJOK. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, contoh hukuman dan konsekuensi. Ini yang keempat, tadi yang sudah saya sebutkan ada 3. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Ambar. Beliau ini guru wali kelas 2 ya, Bu Leni ya, di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni muridnya itu. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini sering minta makan siang paksa sama teman-temannya. Malah Ya, kepala. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gimana nih, Ibu? Ya. Ini kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di dalam 5 kebutuhan dasar manusia ya, ada belonging, power, fun, freedom, bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kekuasaan atau power, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, 5 ini. Ya, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang sering dan perlu sekali ya 5 kebutuhan dasar manusia ini ya, yang kita sering rasakan, pasti sudah kita rasakan. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ya, yang sudah berumah tangga. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebebasan, kebutuhan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tentu Bapak Ibu sudah kebutuhan dasar manusia ini sudah merasakan ya, walaupun ada yang belum mungkin. Nah, 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini sama ini 5 posisi kontrol ini masih berkaitannya dengan keyakinan kelas atau pelanggaran kelas yang tadi sudah saya sebutkan. Ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu sebagai seorang guru, ini mempunyai 5 posisi kontrol. Ketika peserta didik Bapak Ibu, ketika murid Bapak Ibu itu melakukan sebuah pelanggaran, ya Bapak Ibu, apakah menjadi seorang penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita bermuhasabah diri ya, kita merenungkan diri kita. 5 posisi kontrol ini sebagai seorang pendidik pasti merasakan ini semua. Sebagai penghukum kan, membuat orang merasa bersalah, teman-teman, atau manajer. Nah, yang pertama penghukum. Bapak Ibu, di sini ada
tulisan patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini pasti ya, kata-kata seperti ini sering kita jumpai ya, kata-kata seperti ini ya. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu atau pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya, pasti ini untuk penghukum. Saya pun juga pernah merasakan seperti ini Bapak Ibu di posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dan saya pun tidak menutupi, saya juga pernah melakukan penghukuman seperti ini. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini kita secara tidak sadar ya, Bapak Ibu pernah juga mengatakan hal seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu. Nah ini ya, membuat orang merasa bersalah. Sini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa atau murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini kata-kata seperti ini mungkin kita bisa merefleksikan diri seharusnya bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol yang Bapak Ibu kadang pernah melakukan hal yang seperti ini. Ini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu membuat orang merasa bersalah. Ini posisi dampaknya itu peserta didik kita memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nah ini posisi kontrol yang ketiga, teman ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini kadang menemukan juga ya antara guru kelas, guru mata pelajaran gitu. Kadang berbeda gitu. Saya menemukan dan merasakan juga Bapak Ibu ketika pembelajaran kalau sama guru kelas seperti ini sama guru mata pelajaran berbeda. Nah, ini ya. Ini sebagai teman. Bahkan kadang ketika saya lagi menerangkan itu ada yang cari perhatian peserta didiknya ngobrol malah Pak aku dipijitin enggak? Nah, kadang ini bisa di posisi teman tapi kurang bagus juga ya karena konteksnya tidak pas dalam pembelajaran, tidak seharusnya dalam pembelajaran. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Ini posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Nah, yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Bapak Ibu, posisi kontrol ini ada tulisan yang mengatakan peraturannya apa? Pasti Bapak Ibu sering menggunakan. Peraturannya apa? Contoh misalkan baju seragam peserta didik. Ya misalkan hari Senin harusnya memakai putih merah, tapi memakai batik. Nah ini pasti. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini Bapak Ibu sebagai pemantau atau monitor, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Nanti Bapak Ibu bisa selama ini saya sudah di posisi mana ya gitu.
Yang kelima, manajer. Di mana manajer ini Bapak Ibu sering apa yang kita yakini atau kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah, gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, sebagai posisi manajer ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari antara 5 kegiatan posisi kontrol seorang guru, manakah yang kira-kira yang sudah Bapak Ibu merasakan ya? Seharusnya sebagai apa? Nah, seharusnya yang benar itu kita sebagai manajer. Ya, kalau penghukum ya mungkin kalau misalkan benar-benar keterlaluan ya, terus sebagai teman ya, sebagai pemantau, terus membuat orang merasa bersalah, ini kita perlahan-lahan kudu dihilangkan lah ya, kita ke posisi manajer. Tapi sulit ya Bapak Ibu ya untuk hal tersebut, mungkin perlu perlahan-lahan Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi. Ya, ini segitiganya: validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ya, ini segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu jika pernah mendengar segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya kalau bahasa gampang kita itu konseling ya. Kita bimbingan konseling. Kalau guru SD semuanya harus bisa, ternyata bisa konseling, bisa yang lain-lainnya. Kalau di jenjang SMP, SMA itu ada guru yang tersendiri. Ini pas kondisi segitiga restitusi ini cocok kalau yang guru BK. Namun kita sebagai pendidik di SD juga perlu tahu tentang konseling di segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, teori kontrolnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, state the belief, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi dalam kegiatan segitiga restitusi. Ini contoh praktis segitiga restitusi. Ini kemarin saya buat video Bapak Ibu di mana contoh segitiga restitusinya. Sebentar. Ini kasus yang pertama Bapak Ibu, peserta didik kita itu ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik ada yang membawa HP dan bermain HP di kelas ketika saat pembelajaran. Ya. Nah, bagaimana segitiga restitusi kita? Apakah langsung menegur langsung di lokasi? Apakah di lain waktu? Nah, ini.
Ini contoh segitiga restitusinya, peserta didik sedang bermain HP ketika pelajaran. Nah ini saya restitusinya itu yang pertama menegur dulu ya, menegur apa yang dilakukan, apa yang dilakukannya, lalu menjawab dia sedang bermain HP, lalu saya minta untuk HP-nya disimpan dulu, dan setelah anak peserta didik ini menyimpan HP-nya, saya minta waktu tersendiri sama peserta didik ini di lain waktu untuk bertemu saya pribadi untuk menanyakan alasan kenapa dia main HP ketika pembelajaran. Ini konseling. Jadi peserta didiknya itu nggak harus ditegur saat ketika pembelajaran itu, tapi saya memanggilnya sendiri di ruang kantor untuk menanyakan kenapa ketika jam pelajaran main HP. Dan yang kedua kasusnya yaitu peserta didik terlambat dalam pembelajaran. Dia masuk kelas tapi telat. Nah, bagaimana saya melakukan segitiga restitusinya ketika peserta didik itu terlambat? Saya mengundang peserta didiknya di dalam ruangan, lalu saya bertanya kepada peserta didik kenapa peserta didik tersebut terlambat, dan ternyata alasannya dia terlambat itu kesiangan dan tidak ada transportasi yang menuju ke sekolah. Jadi peserta didik itu sehingga telat dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam penanganannya selama kegiatan pembelajaran restitusi, Bapak Ibu tidak harus langsung menegur di tempat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa konseling ya, konseling di dalam ruangan tersendiri di lain waktu. Bapak Ibu menanyakan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Nah, setelah saya panggil Bapak Ibu, saya restitusi peserta didiknya. Peserta didik ternyata lebih dihargai. Peserta didik lebih bersemangat kembali untuk memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi hal-hal yang menjadi kesalahan dia. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu contoh praktik segitiga restitusi yang saya lakukan, yang saya kerjakan ketika pembelajaran bersama peserta didik di dalam kelas. Kegiatan segitiga restitusi ini ya menjadikan guru memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan Rehan ya, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang ya, yang tidak dia dapatkan dari keluarganya ya, karena dia sering main game di dalam kelas, yaitu ternyata di latar belakang keluarganya masih ada problem-problem yang dia belum terselesaikan ya. Dengan dapat mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta murid menggali perasaan mereka, perasaan sedih, kesepian, atau menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Ternyata alasannya itu latar belakang peserta didik tadi berbagai macam problema rumah tangga ya. Jadi berdampaknya pada peserta didik. Oke Bapak Ibu, kita di sesi yang terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah ya, sesi refleksi ya. Saya mohon untuk Bapak Ibu menuliskan refleksi ya, materi yang paling menarik perhatian menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, terus saya akan jadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Oke Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu salah satu untuk refleksi materi yang paling menarik perhatian dan hal baru apa yang mengubah paradigma saya.
dan saya akan mendidik seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Saya minta Bu Irma apa refleksi Bu. Silahkan salah satu untuk merefleksi materi apa yang menarik dalam perhatian menurut saya dan hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Silahkan Bapak Ibu. Bu Leni, silahkan Bu. Biar kena video. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Izin saya sedikit menyampaikan refleksi materi yang paling menarik perhatian menurut saya yang saat membahas tentang hukuman dan evaluasi. Jadi di situ saya mendapatkan ilmu baru, pembelajaran baru dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Amin. Sangat bagus sekali, sangat menarik, bisa menambah wawasan kita semua sebagai pendidik bagaimana membedakan antara hukuman dan evaluasi kepada peserta didik semuanya. Seperti yang sudah biasa dilakukan di kelas, prakteknya mungkin terkadang namanya manusia pasti ada lupanya ya Bapak Ibu, tapi dengan adanya paparan dari Pak Amin, materi yang disampaikan sangat bagus dan menarik seperti itu. Lalu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapat tadi sudah saya katakan, ternyata di balik kata hukuman itu ada yang lebih baik lagi nilai positifnya selain hukuman, yaitu dievaluasi. Lalu saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Mungkin kita semua, Bapak dan Ibu guru pasti akan menjadi pendidik yang jauh lebih baik dari sekarang, nanti, dan seterusnya. Untuk kedepannya agar peserta didik kita mendapatkan wawasan pembelajaran. Kalaupun nanti ada kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita, pasti kita bisa memberikan evaluasi dulu, tapi tidak dengan hukuman yang biasanya sudah terjadi seperti itu. Mungkin dari saya dan saya Pak Amin, terima kasih atas paparannya, terima kasih atas materi untuk hari ini. Bapak Ibu guru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Bu Leni. Jadi dia alhamdulillah refleksi dari kegiatan materi hari ini. Bapak Ibu, kita di penghujung kegiatan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti sesi hari ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya ucapkan beribu terima kasih sudah berkenan hadir dalam mengikuti kegiatan sesi dalam penyampaian diseminasi budaya positif di kegiatan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kiranya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.